Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini saya akan membuat suatu laporan keuangan, ya, ingin menganalisa sebuah laporan keuangan di PT Makmur, ya, MBMA di tahun 2025-2024. Sebelumnya saya sudah membuat atau udah download financial statementnya, ya, Excel sama PDF-nya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan ini semua? Dari sini, ya, dari IDF Code ID. Setelah itu di perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Setelah itu kita pilih jenis laporan keuangannya, saham di tahun 2025, dan di sini saya pilih triwulan 2. Terus kita lihat kompaninya. Saya ingin menganalisis laporan di PT MBMA, PT Merdeka Baterai, PT Merdeka Baterai, ya, bukan Makmur, salah, maaf. PT Merdeka Baterai. Yang ini kita hanya bisa download yang cuma financial statement yang SLS, yang Excel, sama yang PDF-nya. Setelah itu kalau 2024 sama kita buat tahunnya, kita terapkan. Nah, disinilah semua datanya. Nah, kita hanya bisa mengambil PDF sama yang Excel-nya. Kebetulan saya sudah download, jadi kita akan menyelesaikannya. Nah, untuk tahap pertama ini kan ada laporan posisi keuangannya. Ini yang di tahun 2024. Kita lihat di PDF-nya 2024. Ya, kita lihat di 2024. Kita buat tanggal dan tahunnya dulu. Nah, di sini 30 Juni 2024, ya, 30 Juni 2024. Di sini, dapat sini. Oh, ini belum kita. Oh ya, kita harus pindahkan ke Excel yang baru, karena ini kita nggak bisa mengeditnya. Berarti kita tinggal Ctrl C aja, pindah ke Excel yang baru dulu. Nah, setelah itu kita pindahkan dulu. Tinggal kita rapi-rapiin saja. Ada. Nah, kita rapi-rapiin aja dulu. Di sini kita buat BS kita 2025, ya. Nah, kita buat ya 2024. Oh, salah, bentar. Kita hapus dulu, ya, hapus. Yang pertama kita buat Juni 2025 dulu, ya. Yang ini dulu, ya, Juni 2025. Kita buat lagi. Nah, ya, ini financial statementnya yang 2025 dulu kita buat.
Nah, di sini kan di 2025 di sini tertulis bulan berapa ini ya? Kita lihat di sini. Nah, ini di laporan khusus keuangannya Juni 2025 ya. Juni 2025. Desember 2024 Desember 2024 31 Desember 2024. Nah, kita sini buat BS Juni 2025 ya. Di sini kita buat PL-nya lagi, mana yang 2025, yang PL-nya ada di sini. PL-nya ini ya, PL-nya ada di sini. 113 ini 2025. C lagi kita pindahkan. Ada. Setelah itu di sini berapa? Satunya. Nah, ini 30 Juni 2025 ya. 30 Juni 2025. 30 Juni 2024. Oke, di sini kita buat PL Juni 2025. Nah, sekarang kita membuat BS-nya yang Juni 2024. Ini 2024 ya, BS-nya Juni 2024. Ini aja. Yang ini 2025 ya, itu berarti 30 Juni 2024, 30 Juni 2024, 30 Juni 2024, 30 Juni 2024, sama sini tadi 31 Desember 2023 ya, 31 Desember 2023. 31 Desember 2023. Oke. Nah, ini kita buat BS Juni 2024. Oke, kita sekarang membuat PL-nya. PL Juni 2024. Kita pindahkan dulu seperti tadi. BS Juni
Juni 2024 nya juga Juni 2024 nya juga Juni 2024 nya kita harus samain dulu ya akunnya. Caranya kita harus samain dulu akunnya ini, apakah dia sama, apakah dia true semua, kita buat apakah dia true semua. Ternyata sama semua ya akunnya ya, berarti tidak perlu kita perbaiki, berarti kita hapus saja. Setelah itu kita hapus saja yang ini. Sistem rumus fill up ya, kita bandingkan gitu. Jadi kita buat aja di sini Juni 2025 Juni 2024 ya kan. Nah setelah itu kita pakai akun fill up dari yang ini, cari DS Juni 2025 DS Juni 2025. Setelah itu kita terapkan di sini DS Juni 2025. Setelah itu yang kedua false. Oke, 222840 sama ya, 222840 34881 ya sama. Itu DS ini kita perhatikan aja dulu, kita pakai akun aja. Oke, setelah itu nah udah. Setelah itu di BS Juni 2024 kita fill up lagi, fill up ini tambah berarti BS Juni 2024 BS Juni 2024. Oh ya, di absolut dulu ya, absolut dulu F4 tuh 23. Setelah itu ini 2 false. Nah 247 BS Juni 247 3299 sama ya, 247 164 840. Oke, ini kita bawain. Oke, kostum ya. Nah oke, ini karena udah sama ya, jadi kita buat difference-nya, perbedaannya. Perbedaannya berarti yang ini dikurang yang ini 284 ya, itu kita tarik aja. Oke, setelah itu kita coba mencari persenannya. Berarti persenannya dari sama dengan yang ini kita bagi dengan yang ini. Persen ya, ada persen. Nih persen. Jadi kita tinggal tarik aja.
karena nggak ada mungkin karena nggak ada datanya juga, jadi dia kesalahan juga. Apalagi ini juga nggak ada datanya, jadi dia error ya, jadi kita hapus saja, nggak apa-apa. Yang ini nih karena nggak ada datanya, jadi dia error. Nah udah nggak apa-apa, sebagai sini aja. Nah kita udah dapat nih. Setelah itu kita buat BS Juninya, BS ya, PL Juni 2025 versus Juni 2024. Oke, setelah itu mana PL Juni 2025 nya? Oh ya, sini Ctrl C, ini Ctrl V. PL Juni 2005, PL Juni 2024 nya di sini aja. Oke, Ctrl C, ini Ctrl V. Kurang apa ya? Kita sama juga yang sebelumnya, kita samain juga yang ini apakah sama akunnya biar dia sejajar ya. Apakah dia terus semuanya. Nah kebetulan tuh ya, sejajar semua akunnya, berarti kita hapus saja. Ini kita hilangkan aja. Perbedaan 30, tapi kita pakai rumus fill up sama dengan fill up nya kayak gini. PL Juni 2025, PL Juni 2025, PL Juni 2025 dari sini kayak di sini ya, di sini PL Juni 2025. Setelah itu ini false. 627. Oke, kita tinggal tarik aja 627. Oke, kita fix, gunting aja ini aja. Nah setelah itu kita 627703 627703 ya. Oke, setelah itu kita cari Juninya 2024 up. Dapatkan musnah ini. Oh yang kita hapuskan kan lupa ya. Mana PL Juni 2024. Tapi walaupun nggak dihapuskan masih bisa sih. Terus yang ini ya, dari sini lah ya.
921 ya, 921 6 ke 9 3. Oke, sama ya. Nah, oke, ini udah beres. Kita buat difference-nya. Buat difference-nya, kita kurangi yang ini dikurang dengan yang ini. Oke, bentar ya. Ini kita kurangi. Oke, kita tinggal oke,
tapi ini dia nggak terapa ya. Oh ini dia. Oh, bentar. Baik, sekarang kita akan menghitung rasio keuangannya. Nah, ini kan current aset dibagi liabilities, berarti current aset berarti aset lancar. Kita lihat di sini aset lancarnya mana? Aset lancar. Oh, di bawah ya. Nih, jumlah aset lancar. Oh, enggak. Oh, ini jumlah aset lancar berarti ini jumlah aset lancar dibagi berarti liabilities jangka pendek. Liabilities jangka pendek. Ini jumlah liabilities jangka pendek di bawahnya kan. Jumlah liabilities jangka pendek mana dia? Panjang. Nih jumlah liabilities jangka pendek kita nih berarti 180. Kita tarik aja karena kolom dan barisnya sama. Yang kedua ini juga berarti yang ini current asset, jumlah aset lancar lagi. Aset lancar di mana? Kita cari di sini aset lancar. Aset lancar tadi ya. Jumlah aset lancar. Aset di atas. Ini jumlah aset lancar, terus dikurang persediaannya karena persediaannya 0 ya tadi. Nah, persediaannya nih, persediaan lancarnya 0 dibagi liabilities jangka pendek. Jumlah liabilities jangka pendek. Jumlah liabilities jangka pendek. Jumlah liabilities jangka pendek. Ini hasilnya setasi. Yaitu ini gross profit marginnya berarti sales penjualan ada di PL dikurang dikurang COGS. COGS itu yang ini ya, beban pokok penjualan ke pendapatan. Terus kita bagi penjualan lagi. Oke, kita tinggal geser lagi. Setelah itu net profit marginnya, net profitnya berarti laba rugi sebelum pajak penghasilan ya. Laba rugi sebelum pajak penghasilan. Nih, laba rugi sebelum pajak penghasilan dibagi penjualan yang ini. Penjualan ini 5%. Setelah itu ROA-nya, earning after tax-nya laba rugi yang distribusikan ke entitas induk ya, yang itu after tax. Terus berarti ini sama dengan ya, nih after tax-nya yang ini. Terus dibagi jumlah asetnya, jumlah aset di sini. Jumlah
ROE-nya sama juga, earning after tax sama dengan earning after tax-nya yang tadi, ini tadi dibagi jumlah ekuitas di sini ya, jumlah ekuitasnya paling bawah kalau nggak salah, jumlah ekuitas 0% juga. Setelah itu rasionya ada ya, berarti jumlah utang dibagi jumlah ekuitas, liabilities, jumlah liabilities, mana jumlah liabilities, oh dari sini ya, jumlah liabilities, jumlah liabilities. Jumlah liabilities keseluruhannya ini dibagi jumlah ekuitas ya, bagi jumlah ekuitas, liabilities bagi jumlah ekuitas. Nah itu dapat 50% yang mudahnya ekuitas ya. Setelah itu yang darnya, total utang dibagi jumlah aset, di liabilities dibagi dengan jumlah aset, yang ini, jumlah asetnya yang ini. Nah seginilah dapatnya. Setelah itu inventory-nya, berarti COGS yang tadi ya, COGS yang beban, oh ini dia, beban pokok penjualan pendapatan dibagi, sebenarnya kalau persediaan lancar, rata-rata persediaan lancar ini rata-rata persediaan awal ditambah akhir dibagi 2, tapi ini karena nggak ada ya udah gitu, karena kosong ya persediaan lancarnya, di sini nggak ada rata-rata persediaannya, jadi kita bagi aja persediaan lancar yang ada di sini. Persediaan lancarnya value ya, karena nggak ada ya, kita nggak ada totalnya gitu, berarti memang error dia karena rata-rata persediaannya nggak ada ya, rata-rata persediaannya juga nggak ada di sini, cuma 0 dia persediaan lancarnya ya, 0. Oke kita lanjut aja lagi. Setelah itu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha, berarti penjualan bersih berarti yang penjualannya di sini, penjualan yang di sini dibagi dengan piutang. Nah piutangnya berarti di sini ya, piutangnya berarti nih, piutang berarti sum ini, nah ini dapat ya, beneran ya, atau kita bisa melakukan. Setelah itu yang terakhir penjualan bersih dibagi total aset, penjualan bersih dibagi, berarti ini penjualan pendapatan dibagi dengan jumlah aset, jumlah asetnya mana, jumlah asetnya yang di sini nih, jumlah aset. Oke, nah kenapa yang rasio pasar ini kita tidak buat, karena di dalam PDF-nya itu dia tidak ada harga saham, tidak ada modal preference-nya, saham preference-nya tidak ada. Ini kita cek ya di sini ya, di sini dia tidak ada tertulis saham preference-nya, tidak ada modalnya di sini. Jadi
jadi kita tidak bisa melihatnya. Jadi itu kita tidak usah, tidak isi, nggak masalah. Nih tidak ada modal sama, cuma yang kayak gini doang ya. Nah, analisa keuangan pada PT dari Bahtera Baterai ya, pada nih pada disinilah analisanya. Nah inilah analisa keuangan di PT Merdeka Baterai Materials ya. Di sini kita sudah menyelesaikan, kita sudah tahu rasio keuangannya berapa persen, PL-nya, BS-nya di tahun 2025-2024. Jadi kita tahu nih perbedaannya berapa sih, selisihnya berapa sih, totalnya, persenannya. Ini semua kita sudah mencarinya. Nah sekianlah videonya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.